Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, I hope all of you are good. In this video, I'm going to explain about the new material in 9th grade. But before, I will to ask you, have you ever read the textbook or articles about thunderstorm or about polar bear, about aloe vera, or about a quake? Nah, if you have read it, I'm going to tell you that's the report type. Yeah, that's a report text. That means describe something in general. So you can guess it. Today I'm going to explain about report text for 9th grade. You may prepare your note and write the important thing from this video. And please watch the video until finish, right? Okay, let's check the video. Hello everybody. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang baru atau materi baru, yaitu teks yang dipelajari di kelas 9, yaitu tentang report text for 9th grade. Nah, sebelum kita belajar tentang report text secara lebih jauh, yuk kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mengidentifikasi fungsi sosial teks report sederhana tentang tumbuhan atau binatang. Yang kedua, siswa menentukan struktur teks report sederhana tentang tumbuhan atau binatang. Dan yang ketiga, siswa menentukan unsur kebahasaan teks report sederhana tentang tumbuhan atau binatang. Jika saya simpulkan, artinya hari ini kita mempelajari 3 poin penting ya teman-teman. Yang pertama tentang menentukan fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaannya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita juga harus mengetahui satu hal ini ya teman-teman. Firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya." Artinya teman-teman, apapun yang tercipta di alam semesta ini, semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap belajar tentang text report yang isinya merupakan kekuasaan Allah dan ciptaan Allah? Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu definition. Report text is a text that describes something in general. Text report itu merupakan teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum. Artinya, hal yang dideskripsikan dalam teks report itu dia bersifat menyeluruh, tidak secara khusus. Ya, jika kita membahas tentang aloe vera, berarti kita sedang membahas aloe vera secara umum dan secara keseluruhan. Masuk ke social function. Social functionnya itu to describe something in general, untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Nah, somethingnya bisa kita ganti dengan teks yang sedang kita baca atau sedang kita bahas. Misalkan kita membaca teks yang judulnya aloe vera, berarti menentukan social functionnya mudah saja, to describe aloe vera in general. Mudah bukan? Semisal mungkin kita sedang membaca teks tentang polar bear, dan sudah bisa dipastikan bahwa social functionnya to describe polar bear in general. Atau kita mendeskripsikan tentang fenomena alam, misalkan earthquake ya, gempa bumi, to describe earthquake in general. Mudah ya, insya Allah. Next, kita masuk ke generic structure atau struktur teksnya. There are two generic structures in report text. Ada 2 ya teman-teman. Pertama, general classification, dan yang kedua ada description. General classification artinya mengklasifikasikan secara umum. Jadi di paragraf 1 atau kalimat 1 kita biasanya menentukan dulu general classification-nya, atau kita klasifikasikan secara umum apa yang sedang dibahas. Kemudian di paragraf kedua atau bahkan mungkin di kalimat kedua kita masuk ke description. Nah, benda yang sudah kita klasifikasikan di awal kita deskripsikan secara umum ya, baik itu tentang fisiknya, habitatnya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan teks aloe vera berikut ini.
Ini saya sajikan secara keseluruhan ya, untuk lebih memudahkan menunjukkan bagian-bagiannya. Tadi kita sudah tahu bahwa bagiannya itu terbagi kepada 2 bagian saja. Yang pertama ada yang disebut dengan general classification. Nah, di kalimat pertama di aloe vera ini dia mengklasifikasikan secara umum. Apa yang diklasifikasikan yaitu aloe vera. Artinya, jika kita mengklasifikasikan aloe vera di sini, berarti kita sedang membahas aloe vera secara keseluruhan yang berada di dunia, seperti itu ya. Kemudian di paragraf keduanya atau di sini di kalimat keduanya sampai bawah itu ada bagian yang disebut dengan description. Di bagian yang kedua ini hanya disebut dengan description, namun tetap saja kita harus tahu apa saja sih yang dideskripsikan. Nah, di dalam teks aloe vera ini dari kalimat kedua dia mendeskripsikan tentang ciri fisik dari aloe vera itu tersendiri. Di paragraf 2 juga disebutkan bahwa aloe vera dimanfaatkan dalam produk komersial atau yang bisa diperjualbelikan dan dalam medical product atau produk kesehatan. Dari paragraf 3 ya, poin A sampai poin C. Nah, paragraf tersebut mendeskripsikan manfaat aloe vera untuk berbagai jenis produk, dan produk berbahan aloe vera itu bisa kita perjualbelikan. Kemudian dari kalimat atau paragraf keempat ya, dari research ya, dari kata research sampai akhir. Nah, kalimat atau paragraf tersebut mendeskripsikan manfaat aloe vera dalam medical product atau jenis produk untuk kesehatan. Semoga semakin paham ya teman-teman. Sekali lagi, generic structure-nya hanya 2, namun tetap saja teman-teman harus mengetahui isi setiap topik yang disajikan dalam teks report tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir yang paling penting, yaitu language features atau ciri kebahasaan. Ada 4 ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks report. Yang pertama adalah general noun. General noun di sini adalah kita di awal paragraf biasanya menyebutkan satu kata benda yang bersifat umum ya. Contohnya adalah ketika kita membaca sebuah teks yang berjudul aloe vera atau lidah buaya, artinya teks report tersebut sedang membahas mengenai lidah buaya pada umumnya, seperti itu. Yang kedua adanya relating verbs. Nah, verbs di sini maksudnya predikat ya. Jadi kita bisa menggunakan to be atau kita juga bisa menggunakan verbs. Yang ketiga, simple present tense. Di dalam teks report ini kita menggunakan simple present tense. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam teks report kita menyampaikan deskripsi suatu benda itu secara umum. Artinya kalimat-kalimat yang digunakan pun itu adalah kalimat-kalimat umum. Dan ini merupakan salah satu ciri dari simple present tense. Adapun penanda waktu dalam simple present tense kita biasa menggunakan kata often, usually, always, sometime, rarely, dan masih banyak lagi. Kemudian language features yang keempat adanya technical terms. Apa itu? Technical terms adalah istilah atau kata kunci yang berhubungan dengan kata benda yang sedang dibahas dalam teks report, seperti itu. Jadi kata kunci inilah yang akan membantu kita untuk memahami isi teksnya dan memahami kata benda yang sedang dibahas. Untuk lebih jelasnya, mari kita identifikasi teks aloe vera yang tadi ya.
kita identifikasi language features-nya. Yang pertama, kita lihat di general noun-nya. General noun atau kata benda umum yang sedang kita bahas di teks ini adalah mengenai aloe vera atau lidah buaya. Kemudian bagian yang kedua ada yang disebut dengan relating verbs. Nah, seperti yang saya sampaikan, relating verbs ini sama dengan linking verbs ya, dan bisa saja berupa to be atau action verb itu sendiri. To be dan action verb yang muncul di teks ini ada is, are, have, care, avoid, etc. Jadi masih banyak lagi ya, karena memang di sini banyak sekali terdapat linking verb atau relating verbs, jadi kalian bisa menyebutkan beberapa saja. Kemudian bagi yang ketiga ada yang disebut simple present tense. Karena seluruh isi dari text report ini menggunakan simple present tense, kita ambil satu contoh saja. Contoh yang saya ambil adalah the leaves are gray to green and sometimes have white spot on their surface. Dan ciri dari present tense-nya di sini ada are dan kata sometimes sebagai penanda waktu yang digunakan dalam simple present tense. Dan yang keempat adanya technical term atau kata kunci ya, kata kunci yang membantu kita untuk memahami isi teks tersebut. Dan yang muncul dalam teks aloe vera ini kita ambil contoh adalah kata succulent, kemudian rosette and gel ya. Berikut saya lampirkan teks aloe vera dalam ukuran besar ya teman-teman. Baik, itu saja penjelasan untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham dengan report teks ya, dan bagaimana cara mengidentifikasi report teks tersebut, mulai dari social function, kemudian struktur teks, dan yang terakhir adalah language features-nya. Just that's all for today. Keep healthy and let's protect ourselves from COVID-19 by washing hands, using masks, and social distancing. Thank you.